Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya akan membuat camilan jadul yang paling enak dan gurih. Mau tahu caranya dan bahannya apa saja? Tonton dan simak videonya sampai selesai. Kemudian di sini saya siapkan baskom dan saya masukkan 150 ml air panas mendidih dan 100 gram gula pasir. Kemudian saya aduk-aduk supaya gulanya larut. Diaduk-aduk pelan-pelan sampai gulanya larut dan ditunggu sampai suhu ruang ya teman-teman. Kemudian saya sisihkan. Dan di baskom lain saya siapkan 700 gram tepung terigu dan saya tambahkan 1 sendok teh garam. Vanili bubuk secukupnya kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian ketiga bahan ini akan saya aduk-aduk supaya semua tercampur merata. Simple banget. Kemudian saya tambahkan 2 sendok makan margarin. Ini margarin ya teman-teman, nih lembek. Dan 1 sendok makan margarin ovalet, nih keras ya teman-teman, seperti ini. Ini yang kemarin nanya ovalet itu apa, nih seperti ini. Bentuknya keras, tidak lembek seperti margarin. Dan saya tambahkan 1 butir telur utuh. Saya kocok lepas terlebih dahulu. Kemudian saya masukkan semuanya. Kemudian ini akan saya uleni. Dan ini saya uleni menggunakan tangan. Tangan saya sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Kemudian terus diremas-remas pelan-pelan sampai semua bahan benar-benar tercampur merata. Jangan terlalu banyak margarin dan telur ya teman-teman, supaya nanti ketika digoreng minyaknya tidak berbuih. Setelah tercampur merata seperti ini, kemudian air gula tadi akan saya masukkan secara bertahap ya teman-teman. Nah, ini sudah tercampur merata dan air gulanya saya masukkan pelan-pelan sambil diuleni atau sambil diaduk-aduk ya teman-teman. Ini saya remas-remas sambil dimasukkan air gulanya. Nah, seperti ini. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Ini sudah saya masukkan semuanya. Kemudian terus saya remas-remas ya teman-teman sampai benar-benar semua bahan ini tercampur merata. Jika teman-teman tidak mau membuat air gula seperti saya tadi, gula pasirnya harus benar-benar halus ya teman-teman. Supaya nanti ketika sudah menjadi adonan tidak ada adonan yang bergerindil ya teman-teman, jadinya mulus, harus benar-benar halus. Nah, ini sudah tercampur merata dan saya bagi menjadi 2 bagian ya teman-teman. Yang satu saya sisihkan terlebih dahulu. Ini saya membuat warna putihnya terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian di sini saya siapkan 100 ml air hangat, suam-suam kuku ya teman-teman, jangan terlalu panas. Sambil diuleni pelan-pelan. Jangan terlalu lembek ya teman-teman. Jadi airnya dimasukinya secara bertahap. Disesuaikan dengan adonan ya teman-teman. Ini saya tidak memasukkan semuanya airnya teman-teman. Nah, seperti ini nih saya rasa sudah cukup. Nih teman-teman, sisa airnya kurang lebih 20 ml ya. Jadi air yang saya masukkan 80 ml. Dan terus diuleni sampai benar-benar menjadi adonan yang lembut, kalis dan elastis. Dan tidak ada tepung yang kering. Dan adonannya tidak lengket di tangan. Kemudian adonannya saya letakkan di meja kerja saya. Saya uleni pelan-pelan
sampai benar-benar adonannya ini lembut ya teman-teman, dan benar-benar tidak lengket di tangan. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, sudah lembut dan benar-benar tidak lengket di tangan. Nih, sudah selesai yang warna putih. Kemudian saya letakkan di dalam baskom dan saya sisihkan. Kemudian saya lanjut yang warna coklat ya teman-teman. Saya tambahkan bubuk coklat 2 sendok makan. Kemudian juga di sini saya siapkan 100 ml air. Ini adonannya saya aduk-aduk supaya coklatnya tercampur merata. Saya remas-remas, kemudian saya masukkan airnya sedikit demi sedikit ya teman-teman. Ini saya masukkan airnya secara bertahap. Terus diuleni sampai terbentuk menjadi adonan. Simple banget. Ini kuping gajah ya teman-teman. Kue jadul atau camilan jadul. Nih teman-teman sama ya, airnya sisanya 20 ml kurang lebihnya. Dan terus saya uleni sampai benar-benar terbentuk menjadi adonan. Dan tidak ada tepung yang kering di baskom. Nih seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini saya letakkan di meja kerja saya adonannya. Dan saya uleni sampai semua bahan tercampur merata. Ini kurang coklat ya teman-teman. Ini akan saya beri pewarna coklat, pewarna makanan, kurang lebih 1 sendok teh ya teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian ini akan saya uleni kembali sampai semua pewarnanya benar-benar tercampur merata. Dan adonannya benar-benar lembut, kalis, dan elastis. Dan warnanya merata. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Ini kue jadul tapi rasanya tetap enak ya teman-teman. Sebentar lagi mau lebaran. Bisa buat isi toples nanti ya teman-teman. Dikumpulkan dulu resepnya. Dan ini sudah selesai ya teman-teman. Kemudian ini langsung saya pipihkan. Sampai berbentuk segi 4 memanjang ya teman-teman. Jangan terlalu tebal, juga jangan terlalu tipis, disesuaikan. Nah seperti ini teman-teman. Adonannya jangan terlalu lembek dan juga jangan terlalu keras. Kemudian ini saya sisihkan. Langsung ke warna putihnya ya teman-teman. Sama prosesnya, dipipihkan sama rata panjang dan lebarnya, karena nanti kedua adonan ini akan saya timpakan satu sama lain. Nah seperti ini teman-teman. Ini cocok banget buat isi toples di rumah ya teman-teman. Apalagi sebentar lagi mau hari raya. Pasti semua orang pada suka, yang dicari hanya kue jadul ini. Dan sekarang sudah sulit ya teman-teman, orang-orang itu membuat sendiri di rumah. Kemudian saya olesi dengan putih telur, di permukaannya tipis-tipis aja. Supaya nanti ketika digoreng tidak terlepas. Nah seperti ini teman-teman. Setelah rata, kemudian adonan coklatnya akan saya timpahkan di atasnya ya teman-teman.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini teman-teman. Disamaratakan seperti warna putihnya, ukurannya. Kemudian saya gilas lagi sebentar supaya rapat, supaya nanti ketika digoreng tidak terbuka. Saya balik supaya rapat ya teman-teman, supaya lengket satu sama lain. Kemudian saya balik lagi dan digilas lagi sampai benar-benar ukuran yang kita inginkan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi digilasnya sampai benar-benar sekiranya sudah cukup. Nah, seperti ini diratakan. Digilas, dibolak-balik ya teman-teman, pelan-pelan supaya rapat dan ketika digoreng nanti tidak terlepas. Fungsinya seperti itu teman-teman. Setelah dirapatkan, setelah ditimpahkan ya teman-teman adonannya, terus digilas, dibolak-balik supaya benar-benar lengket. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Kemudian ini saya olesi lagi dengan putih telur tipis-tipis lagi supaya lengket ya teman-teman dan tidak terbuka ketika digoreng. Nah, ini sudah rata. Tipis-tipis aja ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Kemudian ini akan saya gulung dari ujung ke ujung. Nah, seperti ini teman-teman, sambil ditarik dan ditekan. Dan bagian ujungnya saya cubit-cubit supaya lengket dan tidak terbuka. Kemudian saya gulir-gulirkan lagi supaya lebih padat. Diratakan dan dirapikan. Nah, seperti ini teman-teman. Diusahakan jangan sampai terbuka ya teman-teman, sampai rapi. Dan sudah selesai ini teman-teman hasilnya. Kemudian ini akan saya potong menjadi 2 bagian supaya tidak terlalu panjang. Nah, sudah cukup ya teman-teman. Dan saya potong jadi 2 bagian. Nah, nih teman-teman hasilnya. Lihat tuh teman-teman, cantik banget. Tuh teman-teman. Kemudian ini akan saya bungkus dengan plastik wrap sampai rapat. Kemudian saya gulir-gulir sebentar supaya rapi. Dan satu lagi prosesnya juga sama. Dirapikan, diratakan, kemudian ini akan saya simpan di dalam freezer ya teman-teman, kurang lebih 30 menit. Dan setelah 30 menit ini dia teman-teman, adonannya sudah mengeras. Saya buka dari plastiknya dan siap kita iris teman-teman. Nih teman-teman, hasilnya cantik banget. Saya coba iris ya teman-teman. Tentunya sambil saya iris ini minyaknya sudah saya siapkan ya teman-teman di dalam teflon dan sudah saya nyalakan api kompornya. Jangan terlalu tebal juga jangan terlalu tipis ya teman-teman, sedang dikira-kira aja. Nih teman-teman, hasilnya cantik banget. Diiris pelan-pelan. Jika terlalu tipis nanti mudah patah, dan ketika tebal nanti masih mentah di dalam, belum matang ya teman-teman. Dan ini minyaknya sudah saya siapkan dan sudah saya nyalakan api kompornya. Untuk memasukkan kuping gajahnya jangan terlalu panas ya teman-teman, minyaknya sedang aja dikira-kira. Kemudian saya masukkan satu persatu. Nih seperti ini ya teman-teman. Jadi jangan terlalu panas supaya tidak langsung gosong. Dengan api sedang cenderung kecil
supaya matangnya merata dan tidak gosong ya teman-teman. Kemudian saya balik-balik. Pelan-pelan. Semua butuh kesabaran ya teman-teman membuat kuping gajah ini karena butuh waktu. Nih, cantik banget teman-teman warnanya. Sambil dibolak-balik supaya matangnya merata di kedua sisi. Dan ini saya rasa sudah cukup, warnanya sudah golden brown. Dan saya angkat satu persatu. Cantik banget teman-teman. Saya angkat semuanya dan saya tiriskan. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, mantap pokoknya. Nih teman-teman, hasilnya kuping gajahnya sudah matang. Kemudian saya goreng selanjutnya. Prosesnya juga sama. Jadi cara menggorengnya dimasukinnya satu persatu ya teman-teman supaya tidak lengket satu sama lain. Makanya saat menggoreng butuh waktu dan kesabaran teman-teman. Ini hasilnya besar-besar karena saya membuat bentuknya agak besar. Nih seperti ini teman-teman. Simple banget. Jadi membuatnya jangan terlalu banyak telur dan jangan terlalu banyak margarin ya teman-teman. Supaya ketika digoreng minyaknya tidak berbuih. Jika teman-teman memberi telur yang banyak dan margarin yang banyak, maka ketika digoreng minyaknya berbusa teman-teman. Tidak kelihatan. Kuping gajahnya tenggelam. Nah seperti ini teman-teman, dibalik-balik supaya matangnya merata di kedua sisi. Harus benar-benar api kompornya yang sedang. Kemudian gorengan pertama saya letakkan di atas wadah yang sudah saya alasi dengan tisu dapur ya teman-teman. Dan ini gorengan yang kedua juga sudah matang. Dan saya angkat, kemudian saya tiriskan. Dan saya lakukan sampai semua bahan selesai ya teman-teman digoreng. Dan ini dia teman-teman hasilnya seperti ini. Nih teman-teman. Dan ini gorengan yang kedua. Simple banget teman-teman. Tuh mantep banget teman-teman. Hasilnya juga dapat banyak. Saya akan mencoba mencicipinya ya teman-teman. Masih panas. Wow teman-teman, mantep. Pokoknya renyah banget. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya pas, gurih banget. Recommended banget teman-teman. Wajib coba ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman resep saya hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Jika berkenan tonton video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.